Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita ada di bulan yang baru, luar biasa. Kita semua sehat-sehat, amin. Haleluya. Saya percaya bahwa ibadah kita memberkati kita, disertai dengan perjamuan kudus di awal bulan ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk lebih dalam lagi memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih ya Bapa untuk pemeliharaanmu yang sempurna, anugerahmu yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau beribadah, kami mau memuji menyembahmu di awal bulan ini. Tuhan, mari urapi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah ibadah kami berkenan kepadamu dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mohon pengurapan-Mu atas kami ya Tuhan. Oh ralaba syakaralaba takaralabo syandaralaba. Iralaba syatakaralaba ya Raba. Urapi kami semua Tuhan, Roh Kudus urapi kami dimanapun kami berada. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, ketenangan yang daripada memenuhi kami, hati kami, untuk kami masuk hadirat-Mu, memuji, menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Engkau sungguh indah ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau Allah
Mari musik memuji Tuhan. Amin. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dahsyat. Layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Aba Bapa. Kami ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Yesus Tuhan. Kami kagum akan Engkau Allahku, Tuhanku Yesus. Terpujilah namamu yang berkuasa selamanya. Bapak Ibu, saya ajak mari kita nyembah Tuhan. Angkat penyembahan buat Tuhan. Kasih sesuatu buat Tuhan di hadiratnya. Saat kita menyembah, saat kita bernyanyi, saat kita beribadah, bawa syukur penyembahan bagi Tuhan. Oh, ralabo shandaralabo. Engkau Allah Tuhan yang kudus, Tuhan yang ajaib. Kekuatan umatnya, perlindungan. Oh, Yesus Tuhan. Shikaralaba yaraba shandaralabo. Iralaba shakatakanaralaba shiriaralaba sanda. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, kami puji namamu. Ku kagum hormat
karena Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab itu kami berikan tepuk tangan kemuliaan bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya ketika kami menyembah, ketika kami bawa penyembahan buat Tuhan di hadirat-Nya, maka Tuhan memberkati kami, membebaskan kami, menyembuhkan kami, mengangkat kami, memulihkan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur dan selalu bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap masuk dalam lagi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia sangat baik, amat baik untuk kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, nama segala nama. Masuk hadirat-Nya. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Ho, ho, ho. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memujikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi, masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Yesus, Raja segala raja. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Nyanyikan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya. Haleluya. Saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu dan saya mau bangkit. Amin. Kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Urapan Allah telah dicurahkan untuk kita. Haleluya. Amin. Bangkit gereja Tuhan.
kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah bangkit gereja Tuhan sekarang. Ayo sama-sama maju yuk, haleluya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi ibu Tuhan. Haleluya, amin saudara. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa bersoraklah pengat, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibaran, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi ibu Tuhan. Haleluya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi ibu Tuhan. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi ibu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagi ibu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagi ibu Tuhan. Katakan amin, haleluya. Kami percaya bahwa tahun 2024 ada banyak orang yang mendengar Yesus Kristus, nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga
Mereka dapat memberi, bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Engkau baik ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu tetap di dalam kami, bekerja, terus menerangi hidup, bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabasyandaralalaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang ada setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayarabosyanda. Terima kasih banyak Bapa. Bawa kami terus ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami percaya Roh-Mu di dalam kami lebih besar daripada roh-roh di dalam dunia ini. Engkau Allah El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi saya ajak Bapak Ibu kita nyanyi penyembahan kita buat Tuhan. Kita buka hati kita di hadirat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, El Shaddai. Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, bawa kami ke hadirat-Mu Tuhan. Mengerti rencana El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melihat
Shaddai. Mari sekali lagi nyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai kuasa. Dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Mari sekali lagi Bapak Ibu angkat kedua tangan nyanyikan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Benar Tuhan Yesus, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kami akui ya Tuhan, Kau Allah El Shaddai kami. Engkau Tuhan yang maha besar, berkuasa dalam hidup kami. Sehingga membuat kami umat-Mu, anak-anak-Mu tidak takut Tuhan. Menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami. Engkau El Shaddai, Engkau terang dalam hidup kami ya Tuhan. Yang selalu menerangi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ralabasya kata karalabaya rabasyanda. Terima kasih Tuhan. Membuat kami tidak takut. Membuat kami tidak lemas Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Karena kekuatan-Mu ada dalam hidup kami. Roh-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Hari sekali lagi angkat tangan kita buat Tuhan. Tuhan mengurapi kita semua. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Iralabasya kata karalaboya ralaba. El Shaddai. Haleluya. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Urapi kami semua yang mengikuti ibadah online ini. Untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Yang membuat kami kuat di dalam Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua yang mau siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian, penyembahan kita. Amin. Dan mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita dengan firman Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Visi tuntunan kita ke tahun ini, selama tahun ini, tahun 2024, bangkit dan jadilah terang. Haleluya. Yang jadi terang pasti ada kekuatan Allah dalam diri kita. Amin. Mari kita baca pertama dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan buat kita hari ini bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wow, luar biasa. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya memasuki 2024 ini, visi tuntunan kita Tuhan buat kita bahwa kita harus bangkit dan kita jadi terang. Amin. Kalau kita menjadi terang, saya percaya bahwa terang Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan ketika ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pengurapan Tuhan dalam diri kita, pasti kita akan menjadi kuat. Amin. Kita adalah bukan orang-orang yang lemah, bukan ada orang-orang yang loyo, tapi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Bapak Ibu, saya percaya mungkin kita ini rindu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kita rindu untuk bersaksi, kita rindu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Ketika kita lihat bahwa wah, saudara kita ini butuh kekuatan daripada Tuhan. Tapi mungkin kita takut menyampaikan. Tapi mari firman Tuhan bilang buat kita hari ini, Tuhan tidak berikan kita roh ketakutan. Tapi Tuhan memberikan kita roh kekuatan. Kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan Tuhan itu membangkitkan semangat kita. Membangkitkan roh kita. Membangkitkan kerinduan kita. Untuk maju, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang pertama Tuhan kasih bahwa kita tuh memiliki roh yang kuat. Amin. Kita lihat satu ayat di Mazmur 28 ayat yang ke-8. Kekuatan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Mazmur pasal 28 ayat yang ke-8 katakan begini. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Haleluya, sekali lagi. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saya sangat percaya kita adalah orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Amin. Ada terang Allah, terang Yesus Kristus dalam diri kita. Ada pengurapan yang khusus Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan itu kekuatan bagi kita semua. Bagi umatnya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan satu lagi, benteng keselamatan. Perlindungan, benteng tembok. Wow, terhadap musuh, terhadap serangan-serangan musuh pada orang yang diurapi Tuhan. Kepada Bapak, Ibu, dan saya yang diurapi Tuhan. Amin Bapak Ibu, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Tapi roh kekuatan. Untuk apa? Untuk kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Menjadi terang bagi orang lain. Dalam kesulitan, dalam masalah, dalam persoalan. Haleluya. Dan satu hal ketika kita memberikan kekuatan kepada orang lain. Mungkin kadang-kadang kita takut. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu juga benteng keselamatan bagi kita. Ada perlindungan sempurna buat kita. Orang-orang yang Tuhan sudah urapi, orang-orang yang Tuhan sudah utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya. Setiap hari dalam pekerjaan,
dalam usaha apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berada. Kita adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Yang pertama tadi, kekuatan. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan tadi bahwa kasih. Kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya bahwa kita rindu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Yesus. Mereka mendengar tentang Yesus. Mereka mendengar Yesus, lalu mereka percaya. Amin. Karena apa? Kasih Allah sudah dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Sehingga kita juga rindu untuk orang lain diselamatkan. Kasih itu juga kepada orang lain. Haleluya. Berikutnya kita lihat nanti di yang kedua, yang ketiga. Kita lihat di Mazmur pasal yang ke-36. Ayat yang ke-7. Wow. Ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapnya. Kasih Tuhan itu sangat berharga. Pemazmur katakan bahwa betapa berharga kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan memberikan kita kasih. Dan saya percaya kita rindu juga untuk membagikan bagi orang lain. Untuk menerima kasih itu teristimewa. Kasih yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita roh kekuatan, kasih. Dan yang berikutnya lagi, Tuhan memberikan kepada kita roh ketertiban. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, rindu untuk orang lain diselamatkan, rindu menjadi terang, bahwa di sana ada hal-hal yang tertib, ada ketertiban. Amin, kita tertib dalam segala sesuatu. Sehingga itu mempermuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, 3 hal ini yang kita pelajari hari ini. Bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Tuhan memberikan kita roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan buat kita semua sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kasih Allah sudah dicurahkan berlimpah-limpah atas kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kami semua keberanian, kekuatan, kasih, ketertiban untuk kami menjadi terang bagi banyak orang. Sebab ada banyak yang membutuhkan kasih-Mu. Ada banyak di luar sana yang membutuhkan kekuatan Allah. Dan ada banyak juga yang akan kami jadi berkat bagi mereka. Bagi anak-anak-Mu, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakaralaba. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah memberikan kami roh ketakutan. Karena ada kasih Allah dalam hidup kami. Ada kekuatan ilahi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami ada di hadirat-Mu. Dan Tuhan mari urapi kami. Kami juga mau masuk dalam perjamuan kudus di awal bulan ini. Bapa kuduskan layakan kami. Ampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabaya rabasyanda. Mari Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita ingat-ingat apa yang kita sudah lakukan. Mungkin ada salah, ada dosa, ada pelanggaran. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Oh ralabasyakata karalabaya rabosyanda ralabo. Tuhan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan.
Ampuni kami ya Tuhan. Kalau banyak salah, banyak dosa, banyak pelanggaran yang kami lakukan. Yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Kami akui kami banyak salah, banyak kekurangan Tuhan. Oh ralabasya kata karaba, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Menerima roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan. Oh ralabasyaka, ini anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu ya Aba ya Bapa. Kami sementara mohon ampun daripada-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabaya rabosya karalabaya rabah. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Ketika kami datang mengaku setiap dosa kesalahan, Tuhan mengampuni kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Oh rabasyaka, urapi kami ya Tuhan, urapi kami. Kasih-Mu kembali mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Kau sungguh baik, amat baik ya Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Bapa, untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan, amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan roti dan anggur sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kita, tangan kanan kita. Lalu kita berdoa, kita bersyukur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas tangan kita. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari Bapak Ibu kita semua makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat anggur tinggi-tinggi di atas tangan Bapak Ibu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari naikkan syukur kita buat Tuhan, bersyukur. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Oh, Ralabasya Karaba yang tercurah di kayu salib Tuhan. Oh, Rabasya menyelamatkan kami, menguduskan kami Tuhan, melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, menyelamatkan kami. Umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mari bersyukur. Kami bersyukur Tuhan.
kasih ya Bapa. Ora la basya kara la bayara la basyando. Terima kasih Yesus. Kami angkat tangan kami bagimu Tuhan, lalu Tuhan mengurapi kami. Oh, kami minta pengurapan khusus turun buat kami Tuhan, masuki bulan yang baru ini. Oh, la basya kara la bayara la basyandara la bata kara la bo. Ira la basya kata kara la boyara la basyandara. Kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Ora la basya kata kara la bayara basyandara. Ora la bayara bosya kata karaba. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Kami yang percaya Tuhan, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa, angkat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Yotoda Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapak, kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan-Mu, pemeliharaan-Mu sempurna, kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, menyertai dengan dahsyat dan luar biasa, mujizat-mujizat terjadi. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan CK4 Pawel Kawuntu dan Ibu Molin beserta keluarga besar. Tuhan sertai pimpin pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kekuatan, kesehatan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan tuntun sertai bahwa kami masuk dalam visi-Mu Tuhan. Bahwa tahun ini kami percaya penuaian besar terjadi di tempat ini Tuhan. Gereja GB Emerald menuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk generasi Yeremia. Bangkitkan Tuhan generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, anak-anak muda ini Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa akhir zaman ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan Pentakosta yang ketiga ini. Kami percaya Tuhan dimanapun berada kuasa Tuhan turun menyertai akan bangsa Indonesia Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur untuk gerakan Pentakosta yang ketiga sementara melanda Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa, ada banyak orang yang percaya, yang mendengar Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk menuju pemilihan umum Tuhan beberapa minggu ke depan lagi. Kami berdoa Tuhan sertai pimpin semuanya berjalan aman, lancar dalam perlindungan-Mu Tuhan. Tuhan sudah memilih dan sediakan pemimpin bangsa kami yang berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Juga kami berdoa bagi presiden kami Tuhan. Pakai Tuhan dia dalam apapun yang Tuhan percayakan, hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak di surga. Kami mengucap syukur untuk Gading Nias. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna juga untuk Gading Nias. Semua gereja-gereja yang ada di tempat ini menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu. Dan mari Bapak sebelum
kami pulang, kami selesai ibadah online ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama mari kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.